saya hari ini semakin lega, ya, karena kebenaran semakin terungkap, ya, semakin banyak kebenaran yang terungkap. Sebagai contoh, kejaksaan menuduh saya impor gula di saat Indonesia lagi surplus gula. Ya. Dan tadi para saksi dari Kementerian Perdagangan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut mengkonfirmasi bahwa 2015-2016 tidak ada surplus gula. Dan itu tercantum secara resmi di dalam risalah rapat koordinasi Menteri Perekonomian di akhir 2015. Ya. Dan di rapor-rapor Menko Perekonomian yang setelah itu juga. Ya. Kemudian kejaksaan juga menuduh bahwa kami Kementerian Perdagangan melanggar aturan, ya, dengan membolehkan atau mengarahkan PT PPI selaku pelaksana penugasan stabilisasi harga dan stok gula. Ya. Kami mengarahkan atau membolehkan PT PPI untuk bekerja sama dengan distributor. Ya. Itu tadi kami pastikan, ya, melalui saksi-saksi dari Kementerian Perdagangan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut bahwa tidak ada larangan, tidak ada aturan manapun yang melarang, ya, PT PPI atau BUMN lainnya yang melaksanakan stabilisasi harga dan stok gula untuk bekerja sama dengan distributor untuk mengoptimalkan pendistribusian gula dalam negeri. Ya. Terakhir dari saya sementara ini mungkin tadi juga sudah mulai kita tetapkan bahwa tidak ada larangan untuk BUMN, ya, bekerja sama dengan industri gula swasta untuk mengolah gula mentah yang diimpor menjadi gula putih, ya, untuk melakukan upaya pemerintah dalam stabilisasi harga dan stok gula nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan sekarang ini kita sudah gampang nih ngapalin bulan Ramadannya ya, karena sesuai dengan tanggalnya. Hari ini tanggal 25, berarti kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan artinya ini hampir dipastikan kita lebarannya nanti akan sama ya Mbak Agi ya, karena kan Muhammadiyah juga dipastikan bahwa tanggal 31 mereka sudah satu Idul Fitri, dan pemerintah juga dipastikan nggak mungkin kalau sampai tanggal lebih dari tanggal 31. Lebih cepat mungkin, tapi kalau lebih mundur nggak mungkin ya, karena nggak mungkin puasanya sampai 31 hari itu. Jadi gampang mengingatnya, ini sekarang Ya. adalah hari ke-25 Ramadan. Mhm. Mudah-mudahan saja ini Ramadan ini meskipun suasananya hiruk pikuk itu tetap saja kita mendapat keberkahan di Mhm. apa ya, di bulan Ramadan ya Mbak Agi. Meskipun di Betul. berbagai kota itu sekarang yang saya juga terkejut-kejut, karena justru kota-kota yang justru bukan Jakarta, yang sekarang justru kota-kota di daerah-daerah yang sekarang bergolak gitu ya, dan isunya Ya. tetap sama, soal RUU TNI. Ini yang membuat kita juga jadi pertanyaan-tanya, kenapa ini kok terus berlanjut gitu ya Mbak Agi ya. Oke, seperti Iya. biasa Anda kami temani, saya Hirsu Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman karena sebentar lagi kita sudah menyambut Lebaran. Yes. Ya, Mas Ersu. Terus pertanyaannya, Mudah-mudahan. kalau setelah Lebaran mau ngapain gitu? Iya, iya. Tapi sekarang ini masa-masa krusial juga karena ada Iya, sebagian teman-teman yang sudah menerima THR, tapi mm, juga ada yang belum menerima THR. Padahal bu, diperintahkan oleh pemerintah itu THR itu setidaknya 7 hari sebelumnya, bahkan yang idealnya itu adalah 2 pekan sebelum Lebaran, gitu Mas iya, Ersu. iya, iya. Tapi itu sih masih lumayan lah kalau masih punya harapan untuk mendapatkan THR. Kalau yang udah kehilangan pekerjaan, itu kan lebih berat lagi situasinya gitu. Berat, berat. Ya, dan itu yang Hmm. kita akan bicarakan ya, soal unjuk rasa yang sudah mulai keras ini. Betul, keras tuh Ya, dari artinya dari aparat juga makin represif. betul. Kemudian juga soal tadi itu ya, soal ekonomi, terutama indeks harga saham gabungan yang Ya. sekarang ternyata kemudian dia anjlok terus. Tapi saya kira sebenarnya nggak terlalu terkejut kita dengan itu, karena sudah banyak prediksi dari para pengamat, dan kemudian juga respon yang kurang proper dari pemerintah dalam soal indeks harga, Hmm. soal bursa saham kita, termasuk dari presidennya sendiri gitu ya Mbak Agi ya, yang nganggap Betul. ini sebagai sebuah lucu-lucuan gitu oleh Pak Mhm, Prabowo mhm, sendiri gitu. Yang kita sebenarnya pengennya Pak Prabowo udah deh, yang dikurangin deh, yang begitu-begitu, karena situasinya mhm. nggak bagus kayak gitu. Nah, terus
ada juga saya kira kita tetap pantau kasus Tom Lembong ya. Ini makin menarik juga ya kasus Tom Lembong ya karena dia Betul. menyatakan gimana kebenaran makin terungkap gitu Mbak Agi. Iya, iya, kebenaran makin terungkap dan ini makin-makin ya. Ada 4 saksi dari Hmm. jaksa penuntut umum Artinya itu saksi yang itu saksi yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum ya. Hmm. betul, yang artinya seharusnya memberatkan Tom Hmm. Lembong karena Hmm. saksi ini kan dipilih oleh jaksa Hmm. yang seharusnya menggarisbawahi tuntutan begitu Ya, Mas ya, Irso ya, kan. ya. Hmm. Tapi ternyata mereka ini malah sepertinya malah meringankan Hmm. posisi dari Tom Lembong Hmm. dan kemudian mungkin ada pengaruhnya juga karena dari kuasa hukum Tom Lembong yaitu Ari Yusuf Hamir Hmm. sebelum mereka bersaksi dia mengingatkan bahwa kesaksian yang akan dicatat itu adalah yang ada di dalam persidangan. Jadi jangan ragu untuk kalau seandainya ada yang berbeda dengan BAP begitu. Ya, dan Apalagi bulan jadi Ramadan kali ya orang pada mau ngibul mikir-mikir gitu ya. ya, dan itu diingatkan betul. Dan para saksi di sini sudah disumpah di bawah kitab suci masing-masing. Sementara kalau di BAP kan tidak pakai sumpah. Jadi mereka diminta untuk bersaksi berdasarkan hati nurani dan berdasarkan fakta yang sungguh-sungguhnya terjadi. Begitu Mas Hersu. Mungkin barangkali itu ada hubungannya juga begitu sehingga Oke. kemudian mereka banyak yang bersaksi itu malah justru menguntungkan dari pihak Tom Lembong begitu. Yes. Ya, jadi menarik ya. Karena dari awal kita selalu Dapat 2 menegaskan tadi. bahwa sesuai KUHP pasal 185, keterangan saksi yang akan menjadi alat bukti itu adalah keterangan di pengadilan, bukan di BAP. Selalu kita tegaskan itu. Karena kenapa? Karena jaksa penuntut umum masih gunakan pola yang lama. Setiap bertanya, apakah BAP-nya sudah sesuai atau belum? Selalu begitu. Ini adalah pertanyaan jebakan yang mengakibatkan para saksi tidak bisa memberikan keterangan yang objektif. Nah, dengan kami sudah tegaskan bahwa saksi punya kebebasan menyampaikan apa saja di persidangan, bahkan berbeda dengan BAP, maka dari saksi yang kemarin sampai hari ini, hampir semuanya berbeda dengan BAP. Jadi saksi-saksi itu semuanya beda dengan BAP. Nah, kalau sesuai dengan BAP saja lalu tidak perlu lagi diperiksa, ya sudah dihukum saja, nggak perlu lagi. Tapi karena ini adalah proses persidangan dan yang diakui adalah keterangan di persidangan, maka dengan keberanian saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP, maka kita dapatkan kebenaran material, kebenaran yang hakiki tadi dalam persidangan. Banyak sekali keterangan-keterangan saksi yang berbeda dengan BAP-nya dan justru membenarkan semua sikap tindakan Pak Tom selama menjadi menteri. Jadi malah sebaliknya. Inilah juga menjadi pelajaran kita semua buat kawan-kawan yang bersidang di semua pengadilan, jangan gunakan keterangan dalam BAP, gunakan keterangan dalam persidangan. Karena itu diatur oleh KUHP. Tindakan apakah itu hakim ataukah itu jaksa yang tidak mau capek lalu menyalin saja BAP, itu yang tidak boleh lagi. Supaya betul-betul kita mendapatkan kebenaran yang material. Dan dalam persidangan ini telah membuktikan itu telah berhasil. Dari 4 saksi, 2 yang hari ini, kemarin berapa? Kemarin 2 juga, totalnya 4 saksi berbeda semua dengan BAP-nya. Ini hal yang positif dan menggembirakan buat bagi kami, bagi Pak Tom juga, bahwa saksi-saksi tadi menerangkan bahwa apa tindakan Pak Tom itu sudah benar. Jadi tidak ada yang salah, bahkan menguntungkan petani, bahkan menguntungkan negara, menguntungkan masyarakat. Seperti itu kira-kira ya. Saksi jaksa itu kan saksi acak atau yang memberatkan, Ya. tapi kemudian keterangannya ini meringankan. Apakah berarti ini jaksa blunder atau seperti apa, Pak? Iya, artinya itulah yang fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya itu ya kita gali bersama-sama. Jaksa menanyakan hal yang memberatkan, kami menanyakan hal yang meringankan. Lalu saksi memberikan fakta yang seada-adanya. Itulah yang tadi dihasilkan. Jadi saksi siapapun, apa keterangan yang di persidangan, itulah yang mempunyai nilai bukti. Oke? Terima kasih. Jadi itu tadi ada 4 saksi yang dihadirkan pada kasus Tom Lembong pada hari Senin ya, berarti pada sebelumnya kan hari Kemarin Kamis. ya. Betul, hari Kamis pekan lalu. Jadi ini sebetulnya biasanya dari Kamis ke Kamis, tapi ini lebih awal begitu Ini Mas kayak Hersu. Senin dan Kamisan ini ya. Iya, Senin dan Kamisan gitu. Iya, Mungkin memburu karena sebentar lagi sudah sudah Lebaran begitu ya. Lebaran ya. Jadi pada kasus ini Tom Lembong yang menjelaskan bahwa dia eh,
salah satunya para saksi itu menjelaskan juga bahwa pada masa Menteri Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan itu tidak ada surplus beras, surplus Surplus gula, gula gitu ya. ya. Surplus gula. Jadi Ini harus sebagai impor ya berarti ya. harus impor dan ini sebagai alasan dari dilakukannya importasi gula, Hmm, kebijakan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong begitu. hmm, Dan selain itu juga Tom Lembong ini juga kan ada tuduhan bahwa ada dakwaan bahwa dia membuat petani merugi begitu Mas hmm, hmm, Hersu. hmm. Karena karena dengan adanya importasi tersebut berarti gula atau tebu begitu ya yang dihasilkan oleh petani itu tersaingi begitu oleh produk-produk impor seperti halnya yang terjadi di bidang-bidang lain. Kita tahu Hmm, ya misalnya di bidang tekstil kita memproduksi tekstil, kemudian ada impor tekstil sampai ribuan ton begitu itu kan hmm, membuat tekstil kita bangkrut. hmm. Banyak sekali perusahaan tutup. Tapi kalau di gula ini kan kasusnya berbeda. Bahkan saya sampai saya membaca kisah tentang gula di mana pada masa company dulu, pada masa Hmm. pemerintahan Belanda zaman dulu, tahun 1800 sekian, Indonesia itu menjadi salah satu eksportir gula, bayangkan. Hmm. Jadi kita ketika itu Belanda membangun pabrik-pabrik gula di banyak lokasi, begitu Mas Hersu, yang tentunya pembangunan itu disertai dengan pembuatan perkebunan tebu yang Apa sangat sih nama luas. itu kultur stelsel ya waktu itu istilahnya Iya, ya. kultur stelsel Ya, istilahnya, baik di ya. Jawa maupun di luar Jawa. Hmm. Jadi itu memang sangat berkembang dan itu salah satu komoditi yang menguntungkan VOC ketika itu ya, diekspor Ya. ke Eropa sebagai bahan baku. Mereka senang sekali membuat kue-kue, cookies-cookies seperti itu sebagai salah satu bahan bakunya. Bahkan Tapi banyak di sampai orang Jawa juga yang dilakukan di apa ke Suriname dan sebagainya juga juga betul. itu untuk perkebunan tebu juga itu di sana. Iya, iya, betul. Jadi ketika itu kita memang berjaya, Indonesia berjaya. Belum ada Indonesia ketika itu ya, belum Hmm. merdeka. Tapi Hindia ketika Belanda pada waktu pada itu ya. masa Hindia Hmm. Belanda. Tapi malah pada masa pemerintahan kita sudah menjadi pemerintahan Republik Indonesia ini, malah justru makin lama apa namanya pabrik-pabrik gula tersebut malah ditiadakan, Mas Fersu, malah Iya. menjadi tempat wisata, pariwisata bahkan pada beberapa tayangan itu dijadikan tempat dunia lain, yaitu tempat uji coba di situ untuk apa ya Padahal, hantu-hantuan kayak begitu ya. tapi padahal Mhm. zaman masa kecil ingat banget ya, apalagi kalau di Jawa Timur gitu kan banyak sekali pabrik-pabrik gula gitu yang kemudian kita lihat Mhm. lori-lorinya yang membawa Betul. tebu dan Mhm. sebagainya. Itu Mhm. kenangan yang Mhm. masih lekat tuh sampai sekarang tuh. Iya, mhm, betul. Dan kita tahu dulu ya kalau keluarga dari direksi pabrik gula itu Iya. istilahnya dari keluarga yang terpandang begitulah di Rumahnya kota keren-keren, gula. Mbak ya, rumah-rumah kuno Belanda itu bagus banget itu kita ingat ingat sekali Betul. itu Nah, tempat di itu. Hmm. masa sekarang ini dengan pabrik-pabrik tersebut tutup begitu, dan juga petani mengalihkan karena mau dibawa kemana hasil tebu mereka, mereka terpaksa mempelajari cara bertani yang baru begitu. Dan inilah yang terjadi di Indonesia. Jadi ketika dari awal pun, ketika dari pihak kejaksaan mengatakan bahwa pada saat itu Ada harga gula surplus ya. stabil, Hmm. tercukupi dan Hmm. surplus malah Hmm. kita Hmm. tidak pernah surplus. Kita tanya pengamat-pengamat manapun Ya. Indonesia tidak pernah surplus gula, kita selalu kekurangan gula saat ini dan itu juga diiakan oleh para saksi di Mhm. sidang Tom Lembong pada hari kemarin. Jadi ini untung banyak lah Tom Lembong dalam hal ini. Mhm. Dia tampak bahagia Mas Ersu Mhm. seusai sidang. Mhm. Dia menjelaskan bahwa makin terang begitu ya. Mhm. Walaupun sidang ini kan dilarang oleh hakim dari sejak pekan yang lalu hari Kamis lalu itu Mhm. dilarang untuk disiarkan secara live. Mhm. Jadi kita tidak bisa memantau lagi kecuali dengan ya ada apa namanya rekaman-rekaman curi-curian begitulah ya. Tapi Mhm. sekarang Tom Lembong seusai sidang itu lebih leluasa untuk diwawancara. Tidak Mhm. seperti sebelum-sebelumnya yang langsung digiring begitu, Didorong-dorong gitu ya. didorong-dorong, dibekap begitu ya. Mhm. Kalau Mhm. sekarang tampak lebih leluasa begitu. Dan ini masih baru para saksi dari pihak jaksa yang Ya, dihadirkan. yang harusnya Bagaimana dengan memberatkan ya. yang seharusnya memberatkan? Bagaimana Mhm. dengan jika saksi nanti dihadirkan dari pihak terdakwa? Mhm. Ini yang makin ini lagi, apalagi ini para ahli belum juga turun, Mas Hersu. Ya. Ini masih ya, sekarang saja sudah sepertinya ya Tom Lembong itu sudah tersenyum-senyum lah begitu. Mhm. Walaupun Mhm. kita tidak tahu ini Mhm. cara atau trik apa lagi yang akan digunakan oleh jaksa. Ya, dan jangan lupa juga hakim ya, karena bagaimanapun kan kita hakim itu Betul. sekarang itu adalah
di Indonesia ini kan ASN. Beda dengan kalau di Amerika misalnya pakai juri gitu, keyakinan para juri. Ini kan hakim yang menentukan. Tapi setidaknya saya kira kenapa Tom Lembong itu bisa tersenyum-senyum seperti itu, ya bagaimanapun dia bisa menghadapi kepala tegak kalau nantinya toh katakanlah dia divonis, orang akan tahu kok bahwa dia itu jadi target dikriminalisasi, kan itu yang sebenarnya yang terjadi, dan harusnya itu tidak lagi terjadi di eranya Pak Prabowo ya, karena kita tahu kan sebenarnya menjadi yang menarget Tom Lembong itu siapa gitu. Betul, betul, betul Mas Ersu. Jadi poinnya adalah para saksi ini berani bersaksi di persidangan yang berbeda dengan ketika kesaksian mereka yang tertulis dalam BAP berita ya. acara. Ya. Berbeda dengan BAP. Dan kemudian yang berikutnya ini juga Tom Lembong mempertanyakan begitu, bagaimana mungkin semua importasi dilakukan. Ini lagi-lagi ya. Kembali dia mempertanyakan itu bahwa semua importasi dilakukan oleh semua menteri Nah, perdagangan, baik kenapa dia gue aja yang kena Oke, gitu. iya. Baik Tom Lembong, Enggar Tias Tolukita, sampai dengan Zulkifli Hasan itu semua melakukan itu. Tapi kenapa hanya gua aja yang kena nih gitu? Mm-mm. Kenapa saya saja yang disasar begitu? Dan ini ada salah satu tulisan misalnya dari IDN Times ya. Ini mengungkap bahwa ex-Mendak Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita ternyata juga melakukan impor gula tanpa ada rakor. Jadi biasanya sebelum melakukan impor gula itu ada rakortas, rapat koordinasi terbatas. Misalnya ini di bawah Menko Perekonomian berarti rakortas bidang perekonomian. Dan kemudian juga misalnya kalau ditarik ke tingkat presiden berarti ada rakor di tingkat presiden gitu. Tapi setidaknya ini sudah diketahui oleh menteri koordinatornya. Nah, Ya. ini juga terungkap dalam persidangan tersebut, Mas Hersu. Mm. Jadi hal itu diungkap oleh Susi Herawati selaku Kepala Subdirektorat Barang Pertanian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perdagangan. Nah, dia mengatakan ditanya ini ya oleh kuasa hukum Tom Lembong, kenapa persetujuan impor tidak memenuhi persyaratan? Salah satunya dalam hal ini karena tidak ada rakortas, namun tetap diterbitkan dalam hal ini Saudara Enggar Tias Tolukita. Mm. Apakah hal ini saudara saksi menerangkan? Eh, apakah dalam hal ini saudara saksi menerangkan dengan sebenar-benarnya? Jadi sebelumnya dia menerangkan bahwa importasi tanpa ada rakortas itu dilakukan oleh Enggar Tias Tolukita dan ditanyakan apakah itu keterangan yang sebenar-benarnya dan saksi ini mengatakan iya. Jadi Ya. ini telak sekali Mas Hersu. Eh, sementara sementara Tom Lembong ini ya melakukan apa yang perlu dilakukan. Bahkan dia mengatakan ketika dituduh dalam dakwaan jaksa bahwa dia telah merugikan para petani dan ternyata jika ditelusur harga pada saat itu kalau tidak salah HPP-nya 8.900 gitu ya. Dan Mm. petani ini lebih senang karena dia merasa di atas gitu ya. Dia lebih senang untuk menjual itu ke pihak lain, bukan ke Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, yang Mm. dimana dalam hal ini Tom Lembong kan mengizinkan untuk impor dan kemudian itu Ya. dilakukan oleh PPI. Mm. PPI ini adalah BUMN. Ya. Nah, petani ini menjual gulanya itu kepada pihak lain, bukan ke BUMN, dan mereka mendapatkan harga lebih tinggi dari Ya. 8.900 itu. Yang Ya. artinya Tom Lembong tidak merugikan mereka dengan Mm. kebijakan tersebut, begitu. Ya. Ini kalau baru bertanya-tanya orang kenapa, jawabannya sederhana kok. Ya karena dia berteman dengan Anies. Jadi sebenarnya itu jawabannya kan gitu. Ada lagi Mas Ersu, ketika kemarin Pilpres ya, Tom Lembong ini kan menjelaskan Hmm. itu padahal berdasarkan pertanyaan ya, dia Hmm. menjelaskan mungkin karena dia lugu ya, tidak apa ya, tidak terlalu berprasangka kalau politik bisa seperti ini. Dia menjelaskan bahwa saya adalah penulis pidato, salah satu penulis Pak, pidato dari Pak Jokowi. Pak Jokowi begitu. Terus itu soal misalnya soal Avengers, soal apa dan sebagainya itu saya yang menuliskan di situ. Padahal Hmm. ketika itu orang sudah memuji-muji buzzer, itu sudah memuji-muji Pak Jokowi, para pendukungnya bahwa Pak Jokowi ini update loh, Hmm. kekinian sekali karena Dan itu ya, hanya diketahui oleh para milenial dan Gen Z begitu. dan sebenarnya kan Ternyata nggak ada masalah di sebuah presiden di seluruh dunia kan memang punya penulis penulis pidato, bahkan disebutnya kalau dia spin doctor gitu ya, yang disebut. betul, Wajar, iya, sebenarnya wajar aja, nggak perlu juga itu dianggap satu membuka aib atau apa. Kita tahu kok misalnya siapa penulis dari Kennedy yang sangat terkenal gitu, ucapan Kennedy yang Mhm. misalnya bahwa jangan pernah tanya abang apa yang negara Aku boleh kamu lakukan, berikan kepada kamu, ya, tapi pertanyaan apa yang kamu berikan kepada negara. Kita tahu kok siapa Mhm. penulisnya, itu juga imigran dari Denmark misalnya. Kita nggak ada masalah, sampai sekarang orang tetap
nisbahkan itu kepada Kennedy kan Kennedy. gitu ya Mbak Mm-mm. Agi. Jadi Betul, jangan betul. baper yang kayak gitu dan kemudian masa jadi target sih gara-gara gitu. Oke, masih ada yang lain soal Tom Lembong ini? Ya, itu saja. Ini Yes. kepada para penggemar atau pendukung Tom Lembong, itu yang Fans selalu club Tom banyak Lembong komentar fans club yang gitu ya. iya, Hmm. fanbase-nya Tom Lembong itu banyak yang berkomentar kalau di off the record ya Mas Ersu. Ini berita Mm-mm. gembira lah bagi teman-teman semua. Oke, mari kita Oke. pindah ke topik langsung. Kita ngomong juga langsung ke ISG juga dulu ya Mbak Agi ya. Itu kan Ya, lebih ya, lebih betul. serius Itu ya. berkaitan, Ya, berkaitan ya, ya banget ya berkaitan dengan dengan soal situasi ini ya. saat ini. Karena kan memang banyak sekali orang yang banyak bukan orang, pengamat yang sudah memprediksi soal itu. Bahkan yang lebih serem, saya nggak suka sebenarnya membahas ini, tapi karena itu lebih serem karena ini nanti dampaknya ke rupiah ya. Ini lagi-lagi sekarang udah mulai ngomongin soal rupiah yang bisa tembus sampai 17 bahkan sampai 12.000 20.000 dan hari ini Betul. hari kemarin ya maksud saya karena hari ini kan Mm. kita belum punya datanya udah tembus di atas 16 hampir 16 mendekati 17.000 ya 16.000 berapa 500 sekian ya Iya, Mbak udah. 16.500 sekian kalau rupiah ya, Ya, ya. tapi sempat naik tinggi begitu. Ya. Iya, Ya, oke kita untuk omongin IHSG-nya, Mbak ya. Dan yang menarik kan ada pertemuan antara akhirnya bukan Pak Prabowo yang bertemu dengan para investor Hmm. lokal itu adalah Pak Luhut gitu. Ya sebenarnya langkah-langkah semacam itu nggak ada gunanya sebenarnya. Karena bukan soal ketemu terus diomongin enggak, kebijakan yang harusnya mereka lakukan itu dengan itu pasar langsung menangkap, oh oke, ada sinyal yang bagus, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, ya mereka akan balik gitu. Tapi kalau diajak ketemu terus ngapain kalau udah ketemu gitu? Kan makan-makan. oh makan-makan ya. Iya ya, jadi sebetulnya ya ini sudah disuarakan oleh banyak pengamat, para Hmm. ahli ekonomi dan sebagainya. Yang diinginkan oleh pasar adalah kepastian hukum, Ya. Eh, hukuman berat kepada koruptor sehingga mereka menjadi jerah, sehingga tidak tumbuh lahir koruptor-koruptor yang baru. Selain itu juga diundangkannya undang-undang perampasan aset Hmm. sehingga para anggota atau para legislator anggota DPR itu bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak asal ya, tidak Hmm. karena sandera apa dan sebagainya. Begitu juga dengan eksekutif, begitu juga dengan yudikatif, adanya kepastian hukum dan sebagainya. Itu yang apa yang diinginkan oleh para investor baik dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, dalam hal ini memang karena kalau saya rasa ya, kenapa tidak jadi Pak Prabowo yang kemudian menemui Hmm. para investor tersebut? Ya mungkin karena blundernya ini masih terus dibicarakan, di Hmm. mana Pak Prabowo mengatakan bahwa ya soal saham itu kan yang main kan orang-orang kaya saja, Hmm. orang-orang miskin, Hmm. orang-orang yang tidak punya duit, kayak itu nggak punya simpanan, yang mana mungkin main saham begitu. Dan sejujurnya saham itu seperti judi. Ya iya, tapi itu salah satu cara berinvestasi yang dilegalkan oleh negara kita, dilegalkan oleh negara-negara lain juga. Dan kemudian salah satu cara untuk mendapatkan fresh money, uang segar dari investor begitu tanpa Hmm. apa ya, tanpa berbelit-belit begitu. Nah, indeks harga saham gabungan ini Hmm. melemah lagi Mas Ersu, Hmm. 1,55%. Ini saya lihat saja Hmm. pada hari Senin indeks composite atau Hmm. indeks harga saham gabungan itu akhirnya Hmm. ditutup 1,55% turun. Eh, Padahal opennya itu di 6.242 di level itu, dan kemudian sebelumnya sebelumnya itu 6.258. Jadi pas pembukaan saja itu sudah turun. Jadi diturun dibandingkan dengan penutupan pada hari Jumat pekan lalu. Hmm. Nah, sesudah itu turun lagi sebesar 1,55% dan ditutup pada perdagangan kedua sore hari pukul 4 sore biasanya itu di angka 6.161. Dan kemudian ini tidak hanya begitu saja karena ternyata sempat tembus di bawah 6.000 Mas Hersu. Jadi sempat diperdagangkan pada angka 5.000 sekian gitu ya. Ini tentu cukup mengejutkan. Jadi ini range-nya pada hari kemarin itu cukup besar antara low indeks komposit dan kemudian yang tertinggi indeks kompositnya itu rentangnya itu cukup besar. Hmm. Dan ini kalau menurut para pengamat saya mengikuti Benix ya, yaitu Hmm. salah seorang pendiri dan juga pemilik dari sekolah saham.
yang dia selain juga menjadi broker apa dan sebagainya, dia juga mengajarkan soal cara memainkan saham ini. Dan dia mengatakan bahwa ini belum bottom, masih jauh dari bottom. Yang artinya ini akan bisa turun ke 5.000, begitu ketika ditanyakan apakah ke 5.000? Iya, bisa. Apalagi sekarang dia mendapatkan informasi bahwa George Soros itu sudah memasuki pasar kita, yang artinya Yahudi sudah mulai bermain. Dan ini hampir sama, dikhawatirkan hampir sama dengan apa yang terjadi pada tahun 98, di mana sudah jelas kalau 98 itu ada tangan George Soros gitu, yang ikut bermain dalam apa namanya, mengobok-obok ekonomi kita, begitu ya Mas Esu. Nah, ini dikhawatirkan. Kita masih belum tahu seberapa besar begitu nanti dampaknya. Tapi kalau dia sudah main di situ, ya ini artinya apa, sentimen luar negeri nanti akan memiliki pengaruh besar. Nah, Luhut ini menemui hanya dengan investor lokal. Ya tentu Ya, saja, investor luar mana mau mana diatur-atur. mau, terus urusannya apa investor? Loh. Ya, kalau investor lokal itu masih bisa karena selain mereka perusahaannya melantai di bursa, perusahaannya mendapatkan banyak privilege dari pemerintah, begitu ya. Perusahaannya juga bahkan seringkali pengusaha-pengusaha besar begini pernah ada kasus-kasus begitu, entah kasus di KPK, entah kasus di kejaksaan, kasus apa dan sebagainya. Mereka memiliki utang kepada pemerintah yang seharusnya mereka membayar, misalnya utang yang untuk apa namanya, pemulihan rehabilitasi lahan, reboisasi apa dan sebagainya begitu. Dan juga banyak juga saya rasa kalau di pemerintahan yang korup itu tahu sama tahunya, tapi tidak dibawa ke jalur legal gitu. Jadi ya apakah kemudian itu yang dimainkan kita tidak tahu begitu ya Mas Ya, Ersu. Tapi ya ini yang terjadi saat ini begitu. Pemerintah tampaknya sudah worry betul dengan keadaan ini. pastilah karena ini kan dampaknya ini akan jadi semacam domino efek gitu ya, yang kita bisa berantai kemana-mana ketika investor, terutama investor asing kabur. Kan Ya. kemarin kan itu yang terjadi adalah kaburnya investor asing dan kemudian diikuti seperti panic selling di dalam negeri kan investor lokal. Akhirnya terjadi kemarin sampai di halt, dia di halt trading sampai angka kemarin turun di berapa ya, di bawah 6.000, jauh juga ya, di bawah 6.000 ya Mbak angkanya waktu sempat kemarin ya. Masih 6.000 sekian, 6.000 masih enam sekian ribu ya. sekian, tapi sudah melampaui 5% ya. Kalau Ya. yang kemarin hari Senin itu sempat turun 4,45% Mas Hersu, ketika berada di titik 5.900 berapa, 1.900 sekian lah begitu ya. Ya. Itu sempat turun dan itu kan sudah deg-degan hampir 5%, Iya, jangan saya Mas membayangkan Andi. kalau mereka-mereka yang memang biasa pemain dan modalnya besar, mereka bisa melakukan rebalancing dengan cut loss misalnya dan sebagainya. Tapi kalau mereka-mereka yang memang betul-betul mempertaruhkan uangnya di situ, terus dalam situasi ini saya nggak membayangkan betapa mereka kalang kabutnya dalam situasi seperti ini. Dan itu harusnya selain tadi itu yang harus diyakinkan oleh pemerintah itu kan tentu satu soal yang kemarin dipicu oleh defisit anggaran. Kenapa yang seperti itu yang terjadi? Dan coba ditutup-tutupi pemerintah dengan tidak segera mempublish atau merilis tentang APBN kita. Kan kemarin itu seperti itu ya Mbak Agi, begitu Betul. dibuka begitu sebenarnya waktu Sri Mulyani mengumumkan itu udah banyak kabur duluan sebelumnya investor. Karena investor kan penciumannya tajam, mereka yang begini-begini mereka udah tahu duluan gitu. Tapi kemudian ketika muncul itu ya tambah parah gitu, yang terutama investor yang tentu nggak punya, ya investor individual yang bukan tidak punya pengalaman yang cukup main di situ gitu. Dan kalau kita lihat sekarang kemudian ditambah lagi komunikasinya Pak Prabowo, saya kira sebenarnya Presiden mesti kita dengan segala hormat kita sarankan kurangilah ya terlalu banyak omon-omon gitu ya, karena kemudian malah dibikin bercandaan kan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo itu humor, tapi buat para investor, buat para ekonom itu jadi horor Mbak, gitu. Betul, betul Mas Hersu. Jadi apa yang terjadi di lantai bursa ini pasti akan masih panjang ini ceritanya ya. Yes. Dan apakah masih akan lari? Tapi kalau dilihat dari jumlah asing yang menjual itu sudah, yang melakukan aksi jual ya, itu sudah berkurang sebetulnya. Tapi Ya. berkurang pun ternyata masih 4,5%-an itu sempat terjadi begitu ya. Berkurang karena Kemudian sebelumnya udah kabur kan gitu. iya, yang sebelumnya sudah banyak duluan yang kabur gitu.
Nah, ini juga kita bicarakan soal rupiah, Mas Hersu. Ini saya membuka ya real Mm, time untuk mm, rupiah. Ini berada di angka 16.550. Ini saya baca di linknya CNBC karena mm, biasanya untuk link yang lain itu agak agak berbeda, hanya beberapa rupiah saja. Nah, previous close-nya sebelumnya pada hari sebelumnya adalah 16.495 dan mm. kemudian dibuka pada angka 16.490. Jadi tetap turun ya, Rp5. Dan ternyata ditutup di angka 16.550. Jadi ini melemah rupiah. Dan rupiah ini lagi-lagi banyak pengamat yang mengatakan sepertinya kalau menurut Selios ini kan artinya Bank Indonesia itu Untuk tidak bisa intervensi lagi. intervensinya itu tidak efektif begitu. Ada intervensi dari Bank Indonesia ya pasti begitu kan agar supaya tidak makin terpuruk. Tapi ternyata tidak banyak berpengaruh. Ya Karena terus apa? Memang ya terus kondisi sampai global, katakanlah terus akan intervensi sampai kapan? Karena itu devisa kita juga kapan akan cadangan devisa kemampuannya? kan akan berkurang kan gitu. Jadi ini kalau udah kayak gitu tuh berat situasinya, kayak orang ngadepin apa ya, banjir gitu, air bah gitu ya. Bagi mau ditutup di sana tutup sini tetap jebol juga akhirnya gitu. Dan Mhm. sumber daya kita untuk menutup air bah itu udah nggak ada lagi. Itu yang berbahaya, kita sendiri ikut hanyut gitu dalam situasi semacam ini. Iya, iya, dan bahkan untuk lembaga studi Selios ini ya, ini salah satu yang sering membaca untuk soal-soal ini, dia mengatakan bahwa mengungkap kekhawatiran bahwa rupiah akan terus melemah hingga 17.000 Hmm. per dolarnya, dan kemudian juga kalau lagi-lagi saya mengacu kepada Benix, dia mengatakan bahwa ini sudah sangat memungkinkan untuk tembus 20.000 untuk per dolarnya. Jadi situasinya bisa sangat memprihatinkan. Sementara kita tahu pada tahun 98 itu ketika pemerintahan Soeharto jatuh dan kemudian Habibie naik itu kalau tidak salah 16.800 yaitu situasi yang paling lemah. Jadi sekarang memang betul-betul kita menghadapi situasi yang terpuruk begitu dan sementara semua indikasi begitu perekonomian yang sebelumnya misalnya Pak Luhut mengatakan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ya dia mengatakan bahwa MBG gitu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ini begini, Hmm. ya pemerintah yang memang harus ngomong demikian Hmm. begitu untuk membuat rakyat itu lega bahwa situasi masih baik-baik saja. Kemudian Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit ekonomi itu defisit penerimaan itu terjadi karena harus membayar utang kepada salah satu BUMN yang sudah bertahun-tahun gitu untuk restitusi pajaknya tidak dibayarkan sehingga ketika diakumulasi mencapai triliunan rupiah itu alasan dari Sri Mulyani begitu walaupun terheran-heran juga kok ada ya begitu ya sampai triliunan rupiah gitu nggak berinisiatif untuk direstitusi itu kan modalnya bisa menjadi tambahkan ke modal dan kemudian diputar kembali begitu ya. Hmm. Sementara BUMN yang lain gitu Ya. mereka ini sudah boncos-boncosan gitu. Jadi ya kita tetap sebagai kalau nasionalisme kita jangan membeli dolar. Tapi saya rasa saat ini tekanan terhadap Ya. rupiah dalam situasi seperti ini ya orang akhirnya pergi kemana kalau nggak emas, Ya. dolar Hmm. gitu. Oke, kita sarankan untuk terus mengamati itu ya. Meskipun orang seperti saya, seperti Mbak Agi memang bukan pemain di pasar saham ya Mbak Agi. Tapi kita sebagai wartawan kita penting mengamati itu karena itu bisa jadi Mm-mm. indikasi dan jangan terlalu naif gitu melihat ini bahwa itu Ya. dianggap seperti orang berjudi yang kemudian ini ada kalkulasinya. Kalau judi itu kan ya pasti loss-nya. Kalau ini kan nggak ada namanya penjudi yang akan menang, itu semua pasti bandar yang akan menang. Tapi kalau ini kan memang ada ilmunya tersendirilah yang kalau Anda Betul. memang belajar dengan serius ya itu bisa jadi salah satu cara untuk mencari nafkahnya banyak kan gitu pemain Jadi bank. orang kaya Mas Ya Ersu, orang kaya, betul. cari orang kaya di situ. Oke Mbak, kita ngomong yang terakhir ini Mbak ya. Jujur aja saya sendiri juga agak terheran-heran dengan aksi penolakan RUU TNI yang terus pengesahan RUU TNI yang sekarang meluas sampai ke kota-kota lain tetap ada kota besar, ada kota kecil ya. Tapi kalau kemudian misalnya masuk di mana ya kemarin selain Malang ada Lamongan segala macam ya Mbak masuk ya gitu ya. Selain Surabaya, Lamongan kalau nggak salah ya. Iya, Itu heeh. Lamongan atau Lumajang begitu ya. Pokoknya di Oh iya, Jawa Timur. iya Kan iya Jawa lupa Timur saya. ini membentang Ya. Mas Ersu. Tapi pokoknya bukan Iya, kota besar lagi. Kalau Malang masih kota besar dan kita tahu di situ banyak betul. kampus-kampus gitu ya. Terus kemudian Surabaya, oke, seperti itu. Hmm. Tapi jangan lupa Surabaya ini meskipun dia disebut kota perjuangan,
Ya, tapi dia bukan sebenarnya selama ini kalau untuk barometer gerakan mahasiswa itu Surabaya bukan selama ini sesungguhnya gitu ya. Justru malah dipicu oleh kota-kota seperti Solo gitu yang sering tadi atau Bandung dan sebagainya yang bisa memacu itu. Kalau Yogyakarta udah langganan ya, Mbak. Itu sudah sejak lama Udah, gitu. kan kemarin juga demo besar itu di Ya, Jogja ya. ya, menduduki DPRD sampai kemudian ricuh juga karena mereka nggak mau pulang juga gitu. Kalau yang mengherankan kemarin pada hari Ahad ya, itu ternyata bergolak Malang yang luar Malang ya, biasa. sampai dibakar ada ya ke kantor DPRD-nya ya. Iya, dari bagian dari gedung DPRD Kota Malang itu kemudian dilempar bom Molotov dan kemudian terbakar begitu ya. Begitu juga dengan ada namanya apa pos atau apa begitu di depan juga terbakar dan kemudian terjadi aksi anarkis Hmm. baik dari polisi yang represif maupun baik dari pendemo ini yang melempar-lempar petasan dan kemudian juga ada bom Molotov dan sebagainya. Dan sudah sulit untuk mengidentifikasi atau mengatakan bahwa ini adalah demo mahasiswa. Karena yang turun itu semua lapisan masyarakat Iya. kalau kita lihat. Ya. Bahkan kemudian yang sempat diberitakan itu tidak apa ya, hilang, semacam hilang, tidak terdeteksi dia berada Hmm. di mana gitu sesudah demo itu dikabarkan ada 10. Biasanya kan dari setiap aksi memang siapa berkelompok-kelompok seperti itu. Nah, kemudian Dan 10 orang biasanya ini itu disebar di polsek-polsek mana penahanannya karena nggak cukup waktu tempatnya gitu. Dan itu yang biasanya suka hilang. Tapi kita bisa. mesti ingatkan loh ini kalau polisi terus represif itu berbahaya sekali loh. Ini makin makin kita lihat ini akan eskalatif ini kalau lihat anunya ya Mbak ya. Ya. Aksi unjuk rasanya. Jadi harusnya polisi juga menahan diri semacam itu di lapangan. Kita tahu memang berat menghadapi semacam itu, tapi semakin represif itu perlawanan akan semakin mengeras dan sekarang ini katakanlah kalau kita lihat kan nggak banyak media-media konvensional yang memberikan porsi khusus terhadap liputan terhadap unjuk rasa itu. Tapi di era sekarang justru memang nggak ada di media nasional nggak ada masalah karena media-media sosial itu jauh lebih lebih penyebarannya lebih masif dan mereka memang anak-anak ini nontonnya dapat informasinya di media sosial bukan lagi di media konvensional gitu. Iya, dan di media-media setempat, media lokal. Jadi saya kalau misalnya melihat ini mencarinya ya di media lokal begitu ya. Media lokal itu tidak hanya di tingkat provinsi, tidak hanya di tingkat kota, bahkan kabupaten, kecamatan itu ada Mas Hersu. Hmm. Jadi kalau kita penasaran, kita tinggal mengetikkan itu dan mencari mana ada unggahan apa. Dan ternyata interaktif itu media-media Mas Hersu. Jadi Ya, ya. bahkan bisa saling bersahutan, bercakap-cakap di situ. Seperti misalnya ada yang mengatakan, oh iya memang itu sampai pagi. Karena bapak saya pun bertugas di sana mengatakan seperti itu. Dan kemudian, iya teman saya tadi saya mau diajak tapi saya lagi nggak enak badan. Itu ada semuanya di media sosial percakapan Ya. seolah-olah saling mengenal satu sama lain. Nah, yang di Malang ini kemudian mereka yang hilang, yang dilaporkan hilang itu ada yang dari mahasiswa, itu sudah pasti mahasiswa turun. Hmm. Tapi juga masyarakat umum dan juga ada yang anak SMA, masih usia pelajar begitu Mas Hersu. Dan ada juga yang ditangkap oleh polisi, tapi kemudian dilepaskan karena ternyata masih di bawah umur. Jadi artinya apa? Ini mereka-mereka yang sebenarnya tidak mengenal Orde Baru, seperti kata Mas Hersu. Hmm. Tapi mereka merasakan selama, kalau katakanlah usia 17 begitu ya, usia anak itu kan sampai dengan usia 18, dia usia 17, 16. Nah itu kalau kita tarik 10 tahun, Jokowi mulai memerintah adalah ketika mereka berusia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi 10 tahun terakhir ini ibaratnya adalah seumur hidup mereka kalau mereka Hmm. mempelajari politik, mereka mengetahui politik, mereka membandingkan situasi negara kita dengan situasi negara lain, misalnya nun jauh di Eropa misalnya, jangankan di sana, kemudian dia membandingkan dengan Singapura, membandingkan dengan Malaysia, membandingkan dengan Vietnam, apalagi itu kan mereka makin tahu bahwa situasi di dalam negeri ini tidak baik-baik saja Ya, begitu. ya, ya. Dan mereka ini bukan anak-anak TikTok saya rasa yang mereka yang turun Ya. ini. Karena itu kan saya mikir kan anak-anak ini kalau soal TNI dwi-fungsi itu nggak ada dalam memori kolektif mereka gitu ya. Mereka sama sekali nggak membawakan asing itulah gitu. Yang mereka alami tentu saja itu eranya Jokowi seperti Anda sebut. Anak-anak SMA paham soal bagaimana kemarin Gibran bisa lolos menjadi wakil presiden karena permainan di Mahkamah Konstitusi begitu. Bahkan mereka juga tahu soal pemilu seperti apa yang terjadi. Kan anak-anak itu kemarin kita lihat pada kampanye-kampanye gitu Mbak gitu kelihatan sekali loh ini anak-anak ini aware soal itu. Tapi memang mereka terbatas pada apa yang terjadi saat ini gitu. Nah, tapi kenapa kemarin sekarang ini kemudian ketika ada RUU TNI dan kemudian mereka sempat turun di seluruh
kota-kota tadi saya sebut Lamongan seperti Lumajang ya di Jawa Timur itu kan kota Iya. juga, artinya kota kecil bukan kota besar seperti Malang. Jember juga Mas Ersu. Oh, kalau Jember Jember memang juga. ada kampus ya, di sana ada kampus yang kampus Betul. negeri yang cukup gede. Jadi UNES. Jember mungkin saya nggak terlalu terkejut. Tapi Sukabumi misalnya di Jawa Barat kan gitu, itu kan agak agak mengejutkan, tiba-tiba ada gerakan massa yang juga sangat besar juga gitu Mbak Agi, yang tradisinya biasanya kayak kayak Tasik, Ciamis dan sebagainya itu sering terjadi. Tapi sampai Sukabumi dan sebagainya ini cukup mengherankan. Jadi kita bisa menduga-duga bahwa ini akumulatif gitu. Jadi apa yang terjadi RUU TNI itu hanya lebih pada sebagai trigger saja gitu Mbak Agi ya. Apalagi kemudian cara penanganannya dan juga proses untuk menggulkan RUU TNI-nya itu kan yang membuat orang makin curiga malahan gitu. Padahal sebenarnya kalau sejak awal dilibatkan, dikondisikan dengan baik, nggak perlu nggak pengen buru-buru segera disahkan. Ini kan awal mulanya karena itu tadi Mbak ya, kelihatannya dikejar target, mau perlu disahkan, harus disahkan sebelum reses, sehingga berbagai macam cara itu yang membuat orang tambah curiga lagi kan, jadinya kemudian itulah jadi pintu masuk yang saya yang meyakini bahwa tidak semuanya persoalan ini dipicu oleh RUU TNI, hanya trigger saja yang kemudian membuat orang merasa punya satu semacam apa ya katarsis untuk meluapkan kemarahannya gitu. Betul, betul. Ya, jadi ini eh, sebetulnya banyak sudah ya yang dipendam begitu kan Mas Ya, Ersu ya. Dan meledak anak-anak ini sekarang ya. iya, dan sekarang meletusnya ya saat ini begitu dipicu oleh undang-undang TNI yang terlihat begitu tidak transparan dan dibuat terburu-buru seperti halnya undang-undang Omnibus Law Iya, dan juga undang IKN, dan mereka tahu itu tidak bekerja dengan baik begitu. Sekarang dilakukan ada di hotel ketika sedang ada orang, sedang katanya pemerintah sedang efisiensi, sedang udah rakyat juga hidupnya susah, tambah jadi lagi hotel mewah lagi gitu. Iya, tambah marah. Apalagi mereka tahu teman-temannya sekarang ini banyak yang tidak melanjutkan pendidikan Hmm. karena orang tuanya di PHK. Dan kemudian karena saya melihat ini, karena saya melihat sendiri Mas Hersu, bagaimana ada seorang anak yang sekarang itu setiap hari itu dia nge-Grab gitu, ini ojol ya. Hmm. Setiap kali dia pulang kuliah dan dia kelelahan di saat kuliah, teman-temannya kemudian membantu dirinya. Itu bukan hanya satu kasus saja. Seperti ini banyak sekali. Mereka berusaha keras supaya tidak DO, supaya bisa bayar uang semester begitu, dan meminta keringanan di banyak sekolah. Dan kita tahu ini universitas-universitas swasta ini sekarang mengeluh, mereka banyak sekali penerimaan mahasiswa baru itu yang turun. Jadi memang kondisinya memang secara ekonomi memang betul tidak baik saja, dan itu kemudian menjadi salah satu pemicu dari mereka yang kemudian turun ke jalan di Sukabumi juga. Pada hari Senin ini itu sampai mendobrak, mereka bisa Ya. masuk ke gedung DPRD. Dan Sukabumi itu kalau kita lihat sekarang banyak sekali Mas Hersu, kota-kota itu yang kemudian merupakan memiliki kampus jarak jauh dari universitas atau perguruan tinggi besar gitu, seperti Oh, misalnya ITB Cirebon, ya. Sukabumi itu IPB ada di sana, dan kemudian juga Ah. Sekolah Tinggi Ekonomi, Politeknik itu banyak sekali sekarang kalau di apa Hmm. namanya yang merupakan cabang dari Ya, universitas ya, ya. besar gitu, Hmm. baik itu negeri maupun swasta. Jadi wajar mereka kemudian ya melek ya, jadi melek Hmm. politik begitu. Oke, ini eh, kita tidak pernah menduga-duga dan kita nggak pernah tahu sampai kapan ini akan berlanjut situasinya. Tapi yang paling penting menurut saya jangan dihadapi dengan cara represif ya. Kan makin represif itu akan semakin eskalatif ini kalau kasusnya. Dan kita ingatlah gerakan-gerakan semacam ini memang nggak bisa didekati dengan kekerasan itu, apalagi ditambah dengan krisis ekonomi yang ada. Itu rumusnya kan baku. Krisis politik ketemu dengan krisis ekonomi, ya udah itu pemerintahan bisa jatuh. Yang itu tentu saja kan akan memperparah kehidupan kita kalau itu yang terjadi, Mbak. Ya, dan ingat jangan lagi terjadi situasi seperti masa lalu. Hmm. Semoga tidak ada yang hilang, semoga Tidak tidak ada yang hilang. Ini dicuri. sensitif ini isu ini ya. Ini sensitif sekali atas keberadaan Pak Prabowo, itu bisa Yes, kemudian dinisbahkannya kepada Pak Prabowo, padahal yes. mungkin yang melakukannya Padahal di polisi bawah. mungkin ya yang seperti saya sebutkan tadi ditahan di mana kemarin kan ada yang ketahuan di mana yang dicakung yang katanya Ya, ditahan ada beberapa orang dan dimintain duit untuk membebaskan dan sebagainya. Yang kayak gitu tuh jangan dilakukan betul. lagi gitu Jangan, ya. jangan. Ini Hmm. situasi saat ini sedang Hmm. gampang apa fragile gitu ya Ya Mas Yesus. sensitif banget lah orang lah ya, Itu. dikit-dikit bisa jadi pemicu. Oke, Bagi kita ketemu lagi esok gitu ya. Mudah-mudahan
situasi menjadi lebih baik. Ini harapan namanya ya, kita berharap juga boleh, apalagi ini kan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami mohon pamit, saya Hersy Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.